Halo sahabat orang hilang, jumpa lagi bersama saya di channel Orang Hilang. Pada kesempatan kali ini saya kembali hadir ke hadapan Anda untuk membahas tentang BI checking, yang mana BI checking ini sangat ditakuti oleh banyak debitur. Sebelum saya membahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini agar Anda tidak kehilangan informasi-informasi penting yang akan selalu saya berikan untuk Anda. Saya tunggu dari sekarang. Halo, apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di tengah kondisi seperti sekarang ini, di mana ketidaktentuan yang kita hadapi terhadap wabah ini, dan beberapa kali OJK telah mengklarifikasi bahwa ada debitur-debitur yang berhak mendapatkan keringanan cicilan, sedangkan pidato dari Presiden sendiri tidak jelas bahwa Presiden menyebutkan bahwa banyak atau beberapa pekerja informal mendapatkan keringanan cicilan hingga 1 tahun, sedangkan para leasing sendiri atau para bank, mereka tidak mengeluarkan atau tidak memberitahukan bahwa debitur semuanya akan mendapatkan keringanan, sehingga terjadi misinformasi antara debitur, pemerintah, dan pihak perbankan atau pemberi pinjaman. Jadi di sini saya tegaskan kepada Anda sekali lagi, menurut OJK, apabila memang Anda ingin melakukan atau mendapatkan keringanan terhadap cicilan yang Anda miliki sekarang, Anda harus mengajukan keringanan terhadap kepada pihak-pihak yang memberi Anda kredit, termasuk perbankan di sini, leasing ataupun pinjaman online. Anda coba saja lakukan hal tersebut. Apabila memang Anda diterima, maka keringanan akan diberikan kepada Anda. Tetapi apabila tidak, Anda juga harus tetap membayar tagihan tersebut bagaimanapun caranya. Tetapi di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, yang terkena imbas dari wabah ini bukan hanya pekerja informal termasuk pedagang atau UMKM, tetapi kita semua juga terkena dampaknya. Pekerja kantoran juga terkena dampaknya, dan semua sektor juga terdampak atas kejadian ini. Jadi menurut saya pemilihan keringanan cicilan terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu sangat-sangat tidak efektif menurut saya, sehingga pada kedepannya akan terjadi banyak sekali kegagalan pembayaran terhadap perbankan atau pemberi kredit. Jadi pada saat ini kita harus bersiap-siap untuk gagal bayar apabila memang kita terkena dampak dari wabah ini. Jadi menurut saya hal yang paling terburuk terhadap gagal bayar ini, untuk yang gagal bayar pada saat ini kita mempunyai kesempatan untuk melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para debt collector saat kita ditagih. Ini adalah salah satu kesempatan juga buat kita. Apabila kita tidak mampu membayar, kita memiliki alasan untuk gagal bayar akibat wabah corona ini. Jadi kita tidak sendirian di sini, kita banyak sekali temannya yang juga akan gagal bayar pada bulan-bulan ini dan hingga beberapa bulan ke depan. Jadi kita tidak usah takut juga terhadap BI checking, karena justru pada kesempatan saat inilah mereka, para perbankan, debt collector, dan lain-lain akan semakin kebingungan, karena terlalu banyak orang yang mengalami krisis, terlalu banyak orang yang gagal bayar, sehingga mereka tidak mengurus Anda sendirian. Mereka juga harus mengurus banyak sekali orang yang hutangnya atau nilai hutangnya juga sangat-sangat besar sekali. Dampak yang ditimbulkan dari situasi seperti sekarang ini
adalah banyak sekali, termasuk pay later ya. Pay later di sini adalah limit pengurangan limit 50% hingga 100%. Jadi limit Traveloka, limit Kredivo, Aku Laku, dan lain-lain, bahkan kartu kredit, itu rata-rata dipangkas. Yang sebelumnya 50 juta, 10 juta, 5 juta dipangkas hingga 50 sampai 100%. Jadi itulah dampak yang dapat kita lihat belakangan ini, situasi kondisi ekonomi di Indonesia belakangan ini yang mana semuanya terdampak atas wabah ini. Jadi apabila Anda pada saat ini memang gagal bayar dan Anda tidak mampu membayar, jangan takut, jangan pernah memikirkan tentang BI checking. Ingat, jangan pernah berpikir tentang nama Anda di blacklist dari BI checking ataupun slick OJK, apalagi di situasi kondisi yang saat ini. Saya sendiri, nama saya telah macet dan telah di blacklist oleh BI checking dan slick OJK sekitar 4 tahun lalu. Tetapi sekitar 2 tahun lalu, saya mendapatkan pay letter secara, saya tidak mengajukan tetapi saya diberikan secara cuma-cuma oleh Traveloka pay letter, juga Shopee pay letter, dan nama saya tidak terpengaruh, nama blacklist di BI saya tidak terpengaruh atas pay letter yang saya dapatkan di beberapa perusahaan-perusahaan tersebut, yang mana kita tahu Traveloka sendiri dibawahi oleh Bank Sinarmas. Jadi bagi Anda yang memang ketakutan apabila nama Anda blacklist, tidak bisa ini, tidak bisa itu, jangan pernah takut hal itu, kecuali memang Anda ingin melakukan perkreditan ke KPR, ke bank, dan melakukan kredit motor, kemungkinan memang tidak bisa, tetapi hal itu tidak membuat kita tidak mendapatkan hasil apapun. Masih banyak cara lain agar kita mendapatkan pinjaman-pinjaman dari yang memberi pinjaman. Jadi saya juga resah ya melihat atau mendengar banyak sekali chat yang masuk bertanya tentang BI checking ini. Jadi apabila memang Anda sudah berhutang dan tidak mampu bayar, tidak usah lagi memikirkan tentang BI checking. Yang perlu Anda pikirkan adalah diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Bagaimana Anda dapat bertahan hidup pada saat ini. Nanti setelah kondisi keuangan Anda membaik, Anda juga bisa untuk bernegosiasi untuk kembali membuat BI checking Anda menjadi baik lagi. Sudah banyak caranya di internet ini, di video-video juga sudah banyak caranya. Bagaimana cara membuat nama di BI checking menjadi pulih kembali. Jadi itu saja hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda berkaitan dengan BI checking. Tidak perlu takut, apalagi di bulan-bulan ini apabila memang Anda tidak mampu membayar seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Anda tidak perlu takut karena Anda tidak sendirian. Pada bulan-bulan ini hingga beberapa bulan ke depan sangat banyak sekali orang-orang yang akan gagal dalam membayar ke pihak pemberi pinjaman, bank, leasing, dan pinjaman online. Anda tidak perlu takut, kita bisa melihat tanda-tandanya dari mana? Dari pihak bank yang tidak memberi lagi pinjaman kepada debitur, termasuk tidak memberikan ke kartu kredit, KTA, juga KPR. Juga mereka memotong limit yang mereka telah berikan kepada debitur. Itu adalah tanda yang sangat jelas sekali. Di mana juga pinjaman online, pay letter, pinjaman online sendiri tidak bisa memberikan pinjaman pada saat ini. Apabila memang Anda tidak percaya, Anda bisa mencoba sendiri. Coba meminjam ke beberapa pinjaman online. Anda tidak akan di-approve pada bulan-bulan ini. Itulah tanda-tanda yang harus kita baca, yang harus kita lihat bahwa pada saat ini memang semua orang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman, dan pihak memberi pinjaman juga tidak akan memberi pinjaman karena tahu bahwa para debitur ini akan kesulitan dalam membayar atau mengembalikan uang hasil pinjamannya. Dari situ kita juga harus melihat bahwa debt collector juga fungsinya di sini
akan sangat kesulitan menurut saya. Itu akan saya bahas di episode selanjutnya tentang debt collector yang akan sangat kesulitan menagih orang-orang yang telat atau gagal dalam membayar ke pinjaman online, ke kartu kredit, ke KTA, dan lain-lain untuk beberapa bulan ke depan ini. Semoga video ini membantu Anda, memberi Anda sedikit pencerahan, membuat Anda tenang, dan jangan pernah takut apabila memang Anda saat ini gagal bayar. Lebih baik Anda gagal bayar daripada Anda memaksakan dengan menjual segala sesuatu untuk membayar tagihan Anda. Ini pesan saya kepada Anda, semoga Anda merasa tenang. Jangan lupa subscribe apabila Anda tidak ingin kehilangan informasi-informasi penting yang akan selalu saya berikan untuk Anda. Tetap semangat, tetap waspada, tetap bertahan hidup, jaga kesehatan. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Apabila Anda ingin mencairkan limit pay letter, silakan hubungi nomor saya. Dengan fee yang sangat murah saya akan memberikan atau membantu Anda mencairkan limit travel atau pay letter Anda. Salam.